Selamat pagi, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, ini pertemuan kita yang pertama di semester genap ini ya. Mudah-mudahan kita semua, ibu maupun anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat, ya, tidak ada yang sakit, tidak kurang suatu apapun, ya. Jadi meskipun ini pertemuan pertama kita atau meskipun kalian itu PKL ya, tapi karena memang jadwal ibu ada di hari Jumat, jadwal terbaru, nah tetap kita belajar ya. Nah, ini ibu buat video pertama ya, diperhatikan baik-baik. Semua yang ibu jelaskan di sini, semua slide-nya ibu harapkan dicatat di catatan akuntansi manufakturnya ya. Nah, sebelum kalian catat ya, itu lembar yang baru itu kamu tuliskan semester genap itu ya. Nah, itu sebagai judul, bukan judul ya, itu sebagai batasan dari semester ganjil ke semester genap. Nah, ini buat seperti ini untuk memulai bahwa kita memang masuk ke semester 4 atau genap ya, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ibu berharap siapa-siapa yang nilainya masih di bawah KKM di semester ganjil dalam minggu-minggu ini harap menghubungi ibu apa-apa saja yang kurang supaya langsung ibu perbaiki di e-rapot kemudian di print ulang oleh wali kelas masing-masing ya. Nah, sampai saat ini tidak ada yang ibu terima laporan atau ibu belum cek ya. Nah, kita masuk ke pertemuan pertama. Nah, ini tidak sedikit saja bedanya dengan materi kita semester ganjil ya. Jadi bedanya kalau semester ganjil adalah perusahaan jasa, tidak ada penjualan barang dagang di situ, tidak ada pembelian barang dagang. Nah, kalau di perusahaan dagang ini adalah pembelian dan penjualan barang dagang. Ya, nanti semua slide-nya dicatat. Ya, semua slide-nya dicatat dengan rapi. Ya, jangan sampai kalau sudah mau mau bagi rapot baru pada minta nilai atau perbaikan dan segala macam. Nah, di sini ibu buat sesederhana mungkin supaya kalian lebih mengerti ya. Ini mata pelajaran kita bidang studinya, ini nggak usah dicatat, ini hanya pengantar saja ya. Tapi boleh juga dicatat sih ya. Kalau yang semester ganjil kan praktikum akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini semester genap. Nanti kelas 3 beda lagi ya. Ini semester genap praktikum akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, nanti di kelas 3 adalah praktikum akuntansi pada perusahaan manufaktur. Makanya nama bidang studi ini adalah praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Seperti itu ya. Nah, awal-awal pertemuan di semester ganjil sudah ibu terangkan juga ya. Nah, kemudian ini dicatat juga ya nak ya. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Jadi kompetensi dasarnya ini ada 2. Yang pertama adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Yang kedua adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal. Ini jurnalnya, bukan jurnal. Sebentar. Jurnal. Ya, ini adalah jurnal menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, nanti yang kita bahas langsung nomor 2.
Kalau kita bahas nomor satu menghabiskan waktu menurut saya. Karena kalau di praktikum akuntansi itu, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, nomor satu ini tetap sama. Jadi karena kita sudah membahas nomor satu ini pada yang ganjil kemarin ya, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung itu sudah kita bahas. Jadi supaya tidak menghabiskan waktu, karena pertemuan kita hanya 2 jam setiap minggu. Nah ini Ibu skip nomor satu, langsung nomor dua. Kalau nomor satu ini harusnya kalian udah tahu ya, menganalisis dokumen sumber. Dokumen sumber itu adalah dokumen transaksi. Nah, misalnya nih, dokumen transaksi internal, eksternal. Yang internal apa saja? BKK, ya kan, BKM, memorial. Nah, kalau yang eksternal yang mana? Faktur, apa namanya? Nota debit, nota kredit, nota kontan, bukan memo, biliet giro dan seterusnya. Dilihat lagi catatannya. Di situ malah sudah Ibu buat apa namanya, menganalisis bukti transaksi juga sudah ada contoh-contohnya dan kamu sudah mempelajarinya selama beberapa pertemuan ya. Nah, kita langsung masuk ke nomor 2. Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk kita ke jurnal khusus nanti, karena kalau di semester ganjil kita itu jurnal umum ya, belum kita bahas mengenai jurnal khusus. Tetapi untuk di semester genap ini nanti kita khususnya membahas nanti mengenai jurnal khusus ya, karena nanti untuk ujian LSP juga kita menggunakan jurnal khusus, bukan jurnal umum seperti perusahaan jasa ya. Oke, paham ya? Nah, jangan ada yang ketiduran dan segala macam, diperhatikan ya, karena ini pertemuan pertama dan pengantar untuk semester genap ini. Perhatikan baik-baik, disimak penjelasan Ibu. Oke? Nah, yang pertama masuk kita ke sini. Ini dicatat ya, serapi-rapinya. Ibu juga sudah buat PPT-nya sedemikian rupa supaya gampang dibaca, gampang dipahami, kemudian menarik ya, gitu ya. Kamu juga catatannya juga harus seperti itu. Menarik untuk dibaca. Jadi kamu tidak malas untuk belajar. Nah, di sini adalah pengertian perusahaan dagang. Kalau pengertian perusahaan jasa sudah ada di semester ganjil, dibaca ulang. Apa bedanya ya? Nah, kita masuk khusus untuk perusahaan dagang. Yang pertama adalah pengertiannya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang-barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah baik wujud fisik maupun sifatnya ya. Jadi ini di kehidupan sehari-hari udah sering kita lihat perusahaan dagang, contohnya seperti apa ya. Jadi misalnya gini, kamu membeli rokok untuk dijual kembali. Nah, kamu hanya untuk mencari keuntungan tanpa mencari keuntungan dengan cara menjualnya tanpa mengubah bentuknya. Tidak pernah orang membeli rokok kemudian diolah lagi kemudian dijual. Ya kan? Jadi misalnya apa namanya? Kalau perusahaan dagang itu mereka itu mengambil barang-barang kemudian disimpan di gudang. Nah, kemudian pada waktunya akan dijual kembali. Tidak akan diubah itu menjadi apapun. Ya, tidak akan diubah kecuali mereka menjualnya dengan harga yang lebih dengan harga yang lebih dari harga pokoknya ya, dengan alasan untuk atau dengan tujuan untuk mendapat keuntungan gitu ya. Nah, jadi kalau di perusahaan jasa yang diperjualbelikan adalah jasanya. Kalau di perusahaan dagang yang diperjualbelikan adalah barang dagangnya ya, tanpa mengubah apapun. Nah, bedanya nanti perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli bahan-bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi, kemudian dijual. Seperti itu. Itu untuk kelas 3 ya, atau kelas 12. Jadi bedanya nanti di situ, akun-akunnya berbeda sedikit. Nah, di perusahaan jasa kalian udah paham siklusnya. Nah, bedanya di perusahaan dagang hanya nanti nama-nama akunnya sedikit berbeda, hanya sedikit ya.
yang lainnya sama saja, siklusnya sama saja. Jadi nanti lebih gampang Ibu mengajarkannya ya. Oke, ini dicatat. Dah masuk ke bukan transaksi. Ke materi slide berikutnya ya. Nah, ini yang A. Nanti ada A, ada B. Tapi yang B-nya nanti kita apa namanya? Lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, yang A adalah transaksi pada perusahaan dagang. Nah, ini pengantar dulu nih. Apa-apa saja sih yang terjadi pada perusahaan dagang? Transaksi apa saja kan gitu ya. Nah, ini ada 9 transaksi yang biasa terdapat pada perusahaan dagang. Ya, yang biasanya tidak ada pada perusahaan jasa. Nah, kalau di perusahaan manufaktur ini ada ya kan, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya, hampir semuanya lah ya, persediaan barang dagang juga ada ya, tapi namanya nanti bukan barang dagang ya, ada bahan baku dan seterusnya. Jangan sekarang dulu, nanti kamu jadi bingung. Oke, nah ini ada 9. Yang pertama adalah pembelian barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Kemudian penjualan barang dagang, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagang. Ya, ada 9. Nah, masing-masing Ibu jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, semuanya dicatat dengan rapi. Nah, ini sedikit-sedikit Ibu buat setiap pertemuan. Nah, dan Ibu harapkan kalian mencatat, kemudian memahami dan menyimak semua penjelasan Ibu melalui video ini. Kalau misalnya kurang paham, diulang-ulang lagi, nanti Ibu upload di YouTube ya. Oke, lanjut. Nih, yang A di sini nggak usah dicatat lagi, itu adalah bagian dari yang A ini. Lanjutan ya. Nah, kita masuk ke nomor 1. Kan nomor 1 pembelian barang dagang. Kita lanjut semua sampai ke nomor 9 nanti ya. Nah, pembelian barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada pembelian barang dagang. Ya, hanya di situ adalah penjualan jasa gitu kan. Dipakai jasa gitu kan. Nah, makanya nanti bedanya di situ, di 8 akun-akun ini ya, di 8 transaksi ini. Pembelian barang dagang atau disebut juga dengan purchase atau purchases ya, boleh tambahkan S-nya di sini. Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara, bukan secara ya, atau salah satu dibuang. Kadang-kadang mencatat lupa untuk ini hapus ya nak. C-nya ini hapus. Dengan cara tunai maupun kredit. Ya kan? Nah, kalian udah tahu ini cara membuat analisisnya ya. Kalau tunai berarti ada kas, kalau kredit berarti ada utang atau piutang ya, tergantung dia pembelian ataupun penjualan. Itu kalian udah paham ya. Ini untuk mengingatkan kembali kalian. Oh iya iya. Nah, pasti semuanya nanti. Oh iya, ini yang udah kita ajak, yang udah dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 11 semester ganjil ya kan? Nah, di sini pencatatan transaksi pembelian. Kan di sini tadi ada tunai, ada kredit. Nah, Ibu buat di sini. Ibu ulang-ulang sebenarnya. Ini materi yang sebelumnya Ibu ulang lagi. Tapi tetap harus Ibu buat sesuai dengan urutannya ya. Supaya kalian tidak bingung. Yang A, pembelian tunai. Kalau tunai berarti ada uang tunai ya. Ada cash. Berarti pembelian debit, cash, kredit. Artinya kalau kita membeli secara tunai berarti uang kita berkurang dong dengan cara membeli sebuah barang dagang atau suatu barang dagang. Ini pembelian barang dagang, boleh tambahin pembelian barang dagang atau pembelian dulu ya. Pembelian. Nah, kemudian pembelian kredit. Berarti kita membeli tapi belum membayar. Berarti pembelian pada utang dagang. Ini adalah sederhananya. Nanti masih ada misalnya seperti ini. Dengan metode apa kita menggunakan pembelian? Metode apa kita mencatat pembeliannya? Apakah metode periodik ataukah metode perpetual? Kalau perpetual seperti apa? Tidak pembelian, bukan pembelian nama akunnya, tapi persediaan barang dagang. Tapi itu nanti ya. Yang untuk sekarang kita pakai yang sederhananya dulu, yang biasa yaitu periodik ya. Belum Ibu tuliskan sih di situ. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu buat perbedaan periodik dan perpetual ya. Nah, ini ditulis saja dulu seperti ini.
Oke, kemudian kalau kredit tadi kebalikannya ya. Pembelian di debit, utang dagang di kredit. Nah, itu dituliskan semua. Ini masih semuanya nanti yang seperti ini adalah yang A. Tapi lanjutan, nggak usah dicatat. Yang dicatat langsung nomor 2 lagi. Nomor 2, retro pembelian dan pengurangan harga. Purchase, return, and allowance. Jadi kalau udah ada retro pembelian, pasti ada pengurangan harga itu masuknya. Itu nama akun ini ya. Nah, ini pencatatan transaksinya. Utang dagang di debit. Kalau utang dagang di debit artinya berkurang ya. Retur pembelian ini juga sudah kita pelajari pada saat waktu di kelas bukan di kelas, waktu semester ganjil sudah kita udah Ibu singgung juga mengenai retur pembelian dan retur penjualannya, yaitu apabila ada pengembalian barang dagang yang kalau dia bukti transaksinya nota debit dan nota kredit ya, mohon dilihat lagi itu catatan sebelumnya apabila catatan melengkap. Nah, seperti inilah. Ya sama ya, sama apa namanya? Sama transaksinya. Aduh, Ibu jadi keder deh. Ya, sama transaksinya tidak ada bedanya. Artinya adalah kalau kamu mengembalikan barang yang kau beli itu tadinya utangmu di kredit, nah sekarang didebitkan. Artinya utangmu berkurang karena barang yang kau beli tadi itu udah kau kembalikan gitu kan. Nah, itu artinya. Nomor 3, potongan pembelian. Purchase discount. Purchase discount. Pencatatan transaksinya berarti ini artinya adalah kalau misalnya nih kamu membeli barang dagang, kemudian ada syarat pembayaran misalnya 2/10 M/30. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu jelaskan pengertian-pengertiannya. Nanti syarat pembayaran ada bermacam-macam jenis ya. Nah, kalau misalnya ada pembelian, kemudian ada syarat pembayarannya. Nah, pada saat jatuh tempo dibayarkan. Nah, berarti nanti transaksinya seperti ini ya, utang dagang. Pastinya utang dagang gara-gara tadinya kan dia membeli secara kredit misalnya, bisa juga secara tunai kemudian dikasih potongan langsung ya pada hari itu juga. Tetapi di sini kita anggap dia membeli secara kredit, maka utang dagangnya akan berkurang apabila sudah membayarkan utang tersebut. Ya kan? Ini kurang sejajar nah ya. Ibu perbaiki dulu ya. Ibu perbaiki dulu. Sabar ya. Nah, ini. Oke. Ini ya, biar sejajar rapikan nanti anak ya. Nah, utang dagang pasti berkurang dong apabila kamu sudah membayarkan utangmu. Tetapi kalau misalnya kamu membayar di masa potongan, misalkan di syaratnya 2/10 M/30, berarti kamu akan mendapat potongan 2%. Apabila kamu membayar 10 hari dari tanggal transaksi, maka nanti kas yang akan kau bayarkan tadinya kau utangmu 5 juta. Kas yang kau bayarkan itu nggak jadi 5 juta, tapi kurang dari 5 juta karena kamu dapat potongan. Nah, potongan pembelian ini saldo normalnya di kredit. Nah, misalnya kau dapat potongan 2% dari 5 juta itu berapa? Ya kan? Tuliskanlah di sini berapa hasilnya. Nah, kurangkan berarti selisih daripada utang dagang dengan potongan pembelian itulah kas. Nah, nanti untuk selanjutnya kalau ada kalau di pertemuan berikutnya pasti ada contoh-contoh soal yang akan menggunakan seperti ini ya. Yang ada potongan-potongan dengan syarat-syarat ya. Oke, nomor 3. Sekarang wah, salah nih. Maaf ya. Ini apa sih? Oh, buset. Tunggu ya. Nah, ini kok jadi nomor 5 ya? Salah ya. Ini potongan pembelian. Berarti ini yang keempat ini, beban angkut pembelian. Ya. Freight in atau transportation
in, boleh. Beban angkut pembelian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Beban angkut akan ditanggung oleh pembeli yang dibuktikan dengan invoice, mau faktur, mau nota kontan, boleh. Jadi beban angkut ini bisa nanti ada istilah FOB, shipping point, FOB, destination point. Ya, itu nanti kita pelajari pertemuan berikutnya. Nah, apabila beban angkut ditanggung oleh pembeli, maka dibuatlah seperti ini, ya. Dibuatlah seperti ini cara mencatat transaksinya. Beban angkut pembelian di debit, kasnya di kredit. Karena yang menanggung ada pembeli, ya. Berarti kasnya dia berkurang. Misalnya dia membeli barang dagang 5 juta rupiah, biaya angkutnya hanya beban angkutnya 500.000 rupiah. Berarti di sini di sini langsung 500.000 rupiah, ya kan? Nah, apabila beban angkut pembelian ditanggung oleh penjual, lihat ya perbedaannya ya, maka harga neto atau bersih invoice terdiri dari harga beli barang tambah biaya angkut pembelian. Nah, kalau misalnya yang menanggung biaya angkut pembelian adalah penjual, maka di sini pembelian, misalnya tadi 5 juta, kemudian beban angkut pembelian 500.000, maka di sini utang dagang atau kas kalau dia kredit, utang dagang, kas kalau tunai sebesar 5.500.000. Seperti itu ya. Nah, ini ditulis, dicatat dengan rapi. Nah, berarti Ibu yang salah di sini ya. Ibu langsung tuliskan nomor 5 tadi. Berarti ini nomor 4 ya, anakku. Ini nomor 4. Nah, itu nomor 4. Udah Ibu jelaskan ya. Dibaca-baca lagi. Kemudian nomor 5. Penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang atau bahasa Inggrisnya sales. Ya. Penjualan barang dagang dapat dilakukan dengan cara tunai, sama seperti yang tadi pembeliannya, atau kredit, atau sebagian tunai dan sisanya secara kredit. Nah, maka jurnalnya seperti ini, kas atau piutang dagang debit, kas kalau tunai, piutang kalau kredit, penjualan di kredit bertambah sebesar berapa penjualannya, gitu ya. Ini gampang ya, kita udah pelajari semester ganjil. Sekarang masuk nomor 6. Ini sama seperti retur pembelian tadi. Ini kalau dia menggunakan nota kredit, artinya adalah terjadi pengembalian barang dagang oleh pihak pembeli apabila barang yang dia beli itu tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, maka retur penjualan bertambah, piutang dagangnya berkurang. Kenapa dia bertambah? Tadinya kalau tidak ada orang yang mengembalikan barang yang dijual tadinya itu ke pembeli, ya tidak akan ada retur penjualan, itu arti daripada bertambah ya. Nah, saldo normal daripada retur penjualan adalah di debit. Nah, piutang dagang di kredit. Kenapa? Tadinya dia punya piutang di debit. Piutang itu kan harta, maka saldo normalnya di debit. Kalau misalnya dia menjual barang dagang secara kredit tadinya 2 juta, otomatis di debit piutang dagang dong. Tapi dari 2 juta itu ada yang rusak barangnya, misalnya 200.000 rupiah. Otomatis piutang dagangnya akan berkurang. Kalau berkurang kan di kredit. Nah, inilah jurnalnya. Ya, ini harus pintar menganalisis ya anak-anak ya. Oke, ini dicatat juga dengan rapi ya. Kemudian nomor 7. Potongan penjualan atau sales discount. Ya. Ini potongan penjualan ini artinya adalah seperti yang tadi, kalau ada syarat pembayaran, karena kalau transaksi ini melibatkan 2 atau lebih pihak, tapi kebanyakan selalu 2 pihak ya. Jadi misalnya ada pembeli, ada penjual. Kalau tadi penjual melakukan penjualan barang dagang, pastinya temannya adalah si pembeli. Berarti di bagian atau di pihak pembeli namanya adalah pembelian barang dagang. Kalau di bagian penjual adalah penjualan barang dagang. Nah, selanjutnya kalau ada potongan-potongan, maka di pihak pembeli namanya potongan pembelian. Nah, itu udah kita bahas tadi di nomor 3. Ya, ini potongan pembelian. Nah, kalau misalnya di pihak
penjual, maka disebut dengan potongan penjualan atau sales discount. Ya, kalau ada suara-suara di latar video ini diabaikan saja ya. Perhatikan aja suara ibu. Nah, di sini potongan penjualan akan mengurangi piutang dagang saat jatuh tempo. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini kalau ada syarat pembayaran yang akan Ibu jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nanti di situ akan ada syarat pembayaran, misalnya N/30, 2/10, N/30. Nanti semua akan Ibu jelaskan pengertiannya sama klien, dan kalian juga harus paham itu, karena itu banyak banget yang akan keluar nanti di ujian-ujian ya, apalagi pilihan berganda. Jadi setiap nanti Ibu jelaskan, setiap pertemuan dipahami dengan baik-baik, disimak. Jika belum paham boleh ditanya ya melalui WA juga sama Ibu boleh. Nah, ini tadi potongan penjualan akan mengurangi piutang dagang saat jatuh tempo. Kalau pembayaran seperti tadi, pihak pembeli membayarkan sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati, maka di pihak penjual nanti kasnya yang diterima itu nggak penuh sebesar piutang dagang atau sebesar utang dagang yang dibayarkan si pembeli. Ya, misalnya tadi dia punya utang 5 juta. Kalau bukan dia tadi punya piutang 5 juta. Kita tadi masuk di nomor 3 itu potongan pembelian, ada utang si pembeli 5 juta. Nah, berarti kalau di pihak penjual piutang dagang namanya 5 juta. Kalau tadi di pihak pembeli utang dagang di debit, maka di sini piutang dagang di kredit. Jadi selalu kebalikannya ya. Pembeli, penjual. Jurnalnya pun hanya kebalikannya. Nominalnya juga hanya kebalikannya. Nah, tadi kita contohkan. Tadi si pembeli membayar utangnya yang 5 juta. Nah, utang dagangnya tadi 5 juta kan? Maka di pihak penjual piutang dagangnya 5 juta. Nah, berarti tadi potongan penjualannya 2% dari 5 juta. Nah, 2% dari 5 juta tadi di potongan pembelian, maka 2% dari 5 juta itu tuliskan di potongan penjualan yang ada di sini. Kalau tadi potongan pembelian ada di kredit bagi pihak pembeli, maka di sini di debit bagi pihak penjual. Ya, jadi nominalnya sama, cuman bedanya adalah debit kreditnya dan nama akunnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kasnya. Kasnya itu adalah selisih dari potongan penjualan dan piutang dagang, atau selisih dari piutang dagang ke potongan penjualan. Misalnya tadi potongannya adalah 2% dari 500.000, berapa sih? Ya. 2% dari 500.000 2% dari 500.000 2% dari 5 juta ya, 100.000. Nah, berarti potongan penjualan di sini nanti adalah 100.000. Berarti di sini adalah 4.900.000. Jadi 4.900.000 tambah 100.000 di sini akan menjadi 5 juta rupiah. Ya, karena kan dia sudah menerima pembayaran dari pihak pembeli pada saat jatuh tempo, sudah jatuh tempo nih. Nah, pihak pembeli bayar sesuai dengan yang sudah disepakati. Maka otomatis pihak penjual akan menerima cash hanya sebesar 4.900.000 karena sudah dipotong dari piutang dagang. Dari piutang dagang sebelumnya yang 5 juta. Itu ya. Paham ya, maksud Ibu ya. Kalau nggak paham boleh ditanya nanti di WA ya. Oke, tapi menurut Ibu sih ini udah yang paling sederhana ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya akan Ibu buat contoh-contoh soal supaya bisa dipelajari lagi. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8-nya adalah beban angkut penjualan. Kalau tadi ada beban angkut pembelian, di sini adalah beban angkut penjualan, freight out. Tadi kan udah sempat Ibu singgung bahwa
Ada kadang-kadang ada kesepakatan di antara penjual maupun pembeli, siapakah yang akan menanggung biaya pengiriman atau biaya angkut barang tersebut, barang dagangan tersebut. Nanti ada istilah FOB, shipping point. Shipping point itu berarti si pembeli yang menanggung kalau ya, menanggung. Kalau FOB, destination point, berarti si penjual yang menanggung. Atau kebalikannya, lupa lah Ibu ya. Nah, tapi lebih kayaknya shipping point itu untuk bukan kayaknya lah, memang iya ya. Shipping point itu adalah berarti pihak pembeli yang akan menanggung biaya pengiriman barang dagang. Itu ya nakku. Nah, berarti kalau FOB, aduh maaf ya. Nah, satu lagi adalah FOB, destination point. Nah, itu berarti yang bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dagang sampai ke tujuan, yaitu ke gudang pihak pembeli, adalah si penjual. Kebalikannya ya. Jadi, kalau untuk transaksi ini, yang Ibu bilang tadi bolak-balik, bahwa yang terlibat di dalamnya adalah kedua belah pihak. Jadi, yang satu pihak pembeli, yang satu pihak penjual, yang satu pihak pembayar, yang satu pihak penerima pembayaran kan gitu. Nah, di sini beban angkut penjualan atau freight out. Nah, freight out atau transportation out gitu kan, banyak ya nama-nama akunnya, boleh dicek di Google apa aja lagi istilahnya. Nah, ini Ibu buat pengertiannya sedikit atau penjelasannya bahwa pada transaksi penjualan barang ada kalanya kesepakatan bahwa penjual yang menanggung pengiriman barang sampai ke gudang pembeli, bahwa kadang-kadang ya pengiriman barang sampai ke gudang ditanggung oleh pihak penjual. Biaya tersebut dicatat penjual sebagai beban angkut penjualan. Nah, ini sama transaksinya dengan yang tadi, tapi ini yang mencatat adalah bagian penjual. Kalau yang tadi, kalau misalnya yang menanggung adalah pihak pembeli, tetap seperti ini jurnalnya, tapi dicatat oleh pihak pembeli. Nah, tadi bedanya adalah di sini. Nah, apabila beban angkut pembelian tanggung oleh penjual, maka harga neto bersih invoice terdiri dari harga neto. Jadi pembelian, beban angkut pembelian, utang dagang, itu kan sebenarnya sama aja seperti yang tadi, jadi digabung gitu ya. Jadi tetap, atau bisa juga digabung seperti ini, bisa dipisah. Gitu ya. Jadi misalnya pembelian utang dagang, kemudian beban angkut pembelian cash. Bisa aja seperti itu ya. Oke. Mana lagi tadi? Oke, ini. Nah, bukan data. Pencatatan transaksinya adalah beban angkut penjualan di debit, cash di kredit. Karena yang mereka harus membayarkan itu ya, tapi sebenarnya kan seperti yang tadi juga pencatatannya juga tidak apa-apa ya, itu karena digabung lebih bagus lagi sebenarnya ya, nggak dipisah seperti ini. Oke. Nah, terakhir ini nomor 9. Persediaan barang dagang. Inilah bedanya transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaannya banget ya, perbedaan yang paling signifikan, yang paling besar gitu ya. Karena kalau pembelian, penjualan mungkin masih sering kamu dengar pada saat di perusahaan jasa ya. Kalau di persediaan barang, kalau di perusahaan jasa tidak pernah ada kata-kata persediaan barang dagang, karena memang di perusahaan jasa itu tidak pernah ada barang dagang, atau disebut juga dengan merchandise inventory. Merchandise inventory ya, aduh salah huruf, inventory gitu ya nak ya. Merchandise inventory. Persediaan barang dagang adalah jumlah persediaan yang tersisa pada akhir periode tertentu ya.
Jadi misalnya satu periode ke periode berikutnya, ya itu yang disebut dengan presiden barang dagang. Apabila ada sisanya pada periode akhir terdapat sisa persediaan sebesar misalnya 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah, maka itu yang disebut dengan persediaan awal untuk periode berikutnya. Jadi itulah yang disebut dengan persediaan barang dagang. Kalau sudah termasuk di neraca, sudah masuk ke neraca saldo atau neraca lajur, tidak ada istilah persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir. Yang adalah persediaan barang dagang atau disebut dengan merchandise inventory. Tetapi makanya butuh di sini persediaan yang tersisa pada akhir periode tertentu. Karena persediaan itu terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini sudah kita bahas di jurnal penyesuaian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di semester ganjil yang berhubungan dengan penyesuaian ya. Sebelumnya udah Ibu bilang, Ibu akan menggabungkan penyesuaian-penyesuaian yang ada di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, supaya nanti di perusahaan dagang Ibu hanya mengulang-ulang, tidak mencatat lagi, kamu sudah ada catatannya gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak lagi nanti catatanmu ya. Jadi disitulah sudah Ibu jelaskan bagaimana cara membuat jurnal apabila ada persediaan awal, dicatat dengan metode pencatatan ikhtisar laba rugi dengan HPP. Di situ kan ada, boleh dibuka lagi bukunya atau catatannya. Itu sudah lengkap banget Ibu kasih ke materinya ke kalian. Ibu harapkan sih catatan kalian lengkap dari awal sampai kita selesai materi terakhir. Dan ini hanya menambah-nambah, jadi kamu tidak akan bingung lagi. Oh, ini yang mana ini Ibu yang jelaskan barusan yang mana. Nah, setiap Ibu jelaskan ada di semester ganjil, Ibu mengingatkan, buka lagi catatanmu yang mana sih yang Ibu maksudkan. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Itu maksud Ibu ya. Jadi semua yang sudah Ibu ajarkan di semester ganjil ya dipelajari kembali meskipun kamu PKL, tidak ada istilah tidak belajar. Ya karena ini adalah online ya. Ya sedari kamu misalnya sebelum tidur dibukalah materinya melalui YouTube boleh. Maaf ya, kadang-kadang ada yang mengganggu rekaman suara Ibu ini, nggak apa-apa lah ya, intermezzo ya. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, persediaan terdiri dari persediaan awal, persediaan akhir. Oh iya, ada jurnal penyesuaian. Tadinya itu udah kita pelajari di semester ganjil, terus dipelajari lagi supaya nanti tadi udah sampai ke PKL ya. Jadi tidak ada istilah kalau PKL nggak usah belajar, tidak, bukan ya. Jadi untungnya kalian ada di hari Jumat ya. Jadi Ibu ada waktu untuk memberikan materi kepada kalian ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian juga PKL tidak ketinggalan pelajaran juga ya, supaya nggak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain yang memang meskipun PKL ya mereka tetap belajar gitu, belajar karena daring. Jadi tidak menghambat kalian untuk belajar ya. Nah, bagaimana caranya kan gitu ya. Berarti kalian di sela-sela waktu kalian PKL kan ada kalanya kalian istirahat. Dibuka aja, ada link YouTube-nya yang akan nanti Ibu kasih juga. Ya berulang-ulang juga kamu simak, itu kan tidak akan tidak akan merugikan kamu. Atau kalau sudah kamu tulis ya bukumu kadang-kadang kau baca lagi supaya semua materi yang Ibu sampaikan bisa masuk ke pikiran ya, seperti itu ya. Oke, ini slide yang terakhir ya. Di sini
Masih ada sih slide yang terakhir kayaknya deh kalau nggak salah. Oh ya, ini hanya pemberitahuan bahwa untuk poin B, ya, ini kan A. Ini kan A ya, ini A. Yang poin B nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan di semester genap ini kalian lebih semangat lagi meskipun PKL ya. Jangan kalau PKL jadinya kayaknya nggak usah belajar, enggak ya. PKL itu membuat kalian nanti lebih mandiri, tetapi tanpa ada materi yang masuk dari sekolah juga kalian nanti akan blank juga kan kalau lama-lama tidak ada pelajaran. Nah, Ibu harap sih dipelajari dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Di tempat PKL juga melakukan yang terbaik, tetapi belajar juga tetap melakukan yang terbaik ya. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.